Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Saya harap semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar di English Academy Bengkulu, Malaysia. Oke, in this video atau untuk dalam pertemuan lesson kali ini, kita akan membahas tentang simple future tense. Ya, simple future tense. Yang perlu kita garis bawahi di sini, future itu artinya adalah masa depan atau akan berlangsung. Sehingga analoginya adalah hal ini yang akan kita bicarakan, yang akan kita bicarakan itu belum terjadi atau masih kita mungkin dalam planning atau dalam perencanaan ya, atau masih tahap pembicaraan atau mungkin ya dan lain-lain seperti itu. Yang intinya belum kita laksanakan. Sebelumnya kita akan bahas sedikit ya, ini ringkasan terkait yang kita pelajari dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya secara simpelnya itu dalam bahasa Inggris, biar teman-teman bisa menganalogikan, itu ada masa lalu atau past. Ini makanya ada past tense, itu adalah tentang masa lalu ya, past tense. Ciri-ciri past tense atau misalnya kita ingin menggunakan past tense itu adalah penggunaan kata kerja kedua atau verb to. Lalu ada progressive atau continuous. Itu masa sekarang. Misalnya saya sedang berdiri di hadapan teman-teman semua. I'm standing. Nah, saya sedang berdiri. Makanya penggunaannya adalah verb 1 plus ing. Jadi apapun itu verb satunya ketika kita bicara progressive atau sekarang, now, right now, itu kita bicara menggunakan verb 1 ditambah ing. Misalnya, saya sedang menulis. I'm writing. Saya sedang membaca. I'm reading. Teman-teman sedang menonton video ini. I'm watching. Nah, jadi seperti itu. Masa lalu, sekarang, dan let's talk about the future. Yang lalu biarlah berlalu, sekarang kita membicarakan masa depan teman-teman semua. Maka dari itu, biasanya kan senang kan untuk membahas masalah masa depan. Nah, itu adalah materi di future. Future ini, ciri-ciri penggunaannya adalah menggunakan will atau shall. Ini artinya sama saja, akan. Will atau shall. Ya, ditambah verb 1. Jadi kalau misalnya mungkin di present atau grammar lain itu untuk penggunaan, mungkin teman-teman sudah tahu ya, penggunaan subject, they, we, I, you, she, he, it, ya mungkin ada perbedaan. Nah, tapi khusus untuk future tense, semua sama menggunakan will atau shall. Apakah itu they will, ya, mau I will, mau you will, she will, sama, semua pakai will atau shall boleh. Nah, ditambah verb 1, mau apa? Simpelnya seperti itu. I will, saya akan apa? I will, misalnya I will sit. Saya akan duduk. Misalnya I will go to. Saya akan pergi ke mana? Ke Bukit Jambul, misalnya ke Maidin. Atau I will go to Tesco. I will go to English Academy Bengkulu, Malaysia. Nah, posisinya adalah akan pergi ke English Academy Bengkulu, Malaysia. Untuk apa? For what? I will study, misalnya. Saya akan belajar. Jadi posisi sekarang ketika mengatakan, teman-teman belum belajar, akan belajar. Oke, sampai sini paham? Sekarang kita ke contohnya. Of course, in the sentence, we have three of kind of sentences. Ada 3 jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat positif, ada kalimat negatif, yang kedua dan ketiga adalah interrogatif atau tanya. Nah, ini it's quite simple ya, quite easy untuk simple future tense. Untuk yang verb yang tadi, yang positif, seperti yang kita sudah bahas, cukup ditambah will sebelum kata kerja. They will come. Mereka akan datang. To your home tomorrow. Mereka akan datang ke rumah kamu besok.
Nah, gampang. Jadi ini maksud saya agar teman-teman bisa mempraktekkan dalam speaking-nya. Praktek speaking-nya, oke? Dan juga nanti of course in listening-nya. Nah, jadi they will come. Kalau ini misalnya kita ganti dengan she, tetap tidak berubah. Will come semua tidak berubah, tetap bisa. She will come to your home tomorrow. Dia akan datang, dia perempuan akan datang ke rumah Anda besok. Bagaimana dengan kalimat negatif? Cukup setelah will ditambah not. They will not come to your home tomorrow. Mereka tidak akan datang ke rumah kamu, rumah Anda, rumah kamu ya, besok. Will not. Cukup seperti itu. And how about if kalau disingkat gitu kan, will not ini disingkat, ada singkatannya. Tetapi teman-teman itu sering bilang will not berarti disingkat willn't katanya. No. Mentang-mentang misalnya are not disingkat jadi aren't, ya. Are not itu kan jadi aren't singkat. Will not bukan menjadi willn't, tetapi won't. So they won't come to your home tomorrow. Artinya sama. Mereka tidak akan, sama dengan will not. Bagaimana dengan interrogative atau kalimat tanya? Will-nya dari belakang sini tadi dipindah ke depan. Will they come to your home tomorrow? Akankah mereka datang ke rumah kamu besok? Nah, jadi seperti itu. It's quite easy, okay? Untuk penyusunan kalimatnya. Now, how about, mungkin teman-teman pernah dengar, going to. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita menggunakan kata bantu di sini, going to. Apakah itu sama dengan will? Posisinya sama, sama-sama belum melakukan. Will itu belum melakukan, going to juga belum melakukan, akan melakukan semua. Kalau spesifik perbedaannya, will itu akan, tapi belum tahu kapan. Bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi tahun depan, ya. Belum pasti. Kalau going to, akan segera, bisa dikatakan seperti itu. Jadi misalnya, saya akan duduk. Nah, maka posisi saya ini sudah mau ngambil ancang-ancang duduk. I'm going to sit. Lalu saya akan bilang, I'm going to talk. We are going to learn. Kita akan belajar. Nah, berarti posisi kita udah mau belajar nih. Tapi kalau I will learn, saya akan pelajari, saya akan belajar. Nah, itu bisa jadi besok belajarnya, bisa jadi kapan. Nah, jadi seandainya ada laki-laki yang mengatakan kepada teman-teman semua, I will marry you. Dengan yang satunya, ada dua laki-laki nih. Satu ngomong, I will marry you. Yang satu, I'm going to marry you. Maybe you have to consider this one, yang ngomong I'm going to. So, posisinya mungkin saat itu sudah beli cincin atau sudah siap-siap ngelamar teman-teman. Sedangkan kalau I will, we don't know kapan, where's the action, kapan, apakah besok, apakah tahun depan, ataukah baru planning untuk melamar atau menikahi kawan-kawan semua. Nah, jadi itu bedanya, tapi dua-duanya bisa dipakai, will and going to. Oke, untuk materi simple future tense, untuk apa yang kita sudah bahas, mungkin teman-teman bisa memperdalam lagi dengan membaca contoh-contohnya di modul teman-teman semua, bisa mengerjakan latihannya, dan nanti jika ada pertanyaan untuk hal-hal yang mungkin masih sulit atau tidak dimengerti, you can ask your teacher there in Penang, Malaysia. So, I'm going to close this meeting, ya. Jadi, saya akan menutup pertemuan hari ini. Dan mohon untuk dipraktekkan di speaking teman-teman semua ya. Untuk will, going to, shall, ini bisa dipakai semua. Jika ingin atau belum melakukan dan akan melakukan, bisa menggunakan simple future tense. Okay, thank you very much for your attention. We'll see you again in the next video, in another lessons. Okay, terima kasih. Have a nice day for all of you. Thank you very much and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.